Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Nazia Sudirja. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 edisi Rabu 28 Desember 2022. Rencana kenaikan cukai hasil tembakau pada 2023 mendatang dinilai membuat industri hasil tembakau, khususnya perusahaan rokok, tidak terjamin. Pasalnya, kenaikan cukai tersebut berpotensi mengancam mata pencaharian petani tembakau dan seluruh masyarakat yang terlibat di industri rokok. Komisi 11 DPR RI berpandangan pemerintah harus mempertimbangkan dampak kenaikan tarif cukai rokok pada sektor tenaga kerja di industri rokok, terutama buruh pabrik rokok dan petani tembakau. Per 1 Januari 2023, pemerintah melalui Menteri Keuangan mengumumkan kenaikan tarif CHT atau cukai hasil tembakau dengan kenaikan rata-rata 10%. Kenaikan ini bukan hanya terjadi pada CHT, tetapi juga pada rokok elektrik dan hasil pengolahan hasil tembakau lainnya atau HPTL. Belum lama ini anggota Komisi 11 DPR RI Putri Aneta Komarudin mengatakan ia memahami maksud pemerintah menaikkan tarif cukai rokok untuk menurunkan konsumsi rokok terutama di kalangan pemuda dan anak di bawah umur. Namun ia menekankan pemerintah juga harus memperhatikan dampak kenaikan tarif cukai tersebut pada buruh pabrik rokok dan petani tembakau, terlebih industri rokok telah banyak mempekerjakan perempuan di Indonesia. Apalagi memang industri tembakau adalah industri yang sangat padat karya dan banyak memperkerjakan kaum perempuan juga, terutama di jenis SKT. Kami dorong pemerintah untuk segera menyelesaikan peta jalan industri hasil tembakau sehingga nanti akan ada kebijakan yang lebih komprehensif dari hulu ke hilir, tidak hanya terkait dengan persoalan cukai hasil tembakaunya saja. Karena kita juga harus menjawab terkait dengan pertanyaan akan kemana para buruh ataupun petani tembakau ini apabila nanti cukai hasil tembakau akan berimbas terhadap suplai dari tembakau itu sendiri. Komisi 11 DPR RI juga mengingatkan pemerintah untuk selalu berdiskusi dengan DPR RI mengenai kebijakan-kebijakan yang akan diambil, termasuk kenaikan tarif cukai rokok. Sebab segala kebijakan yang diambil pemerintah harus melalui persetujuan DPR RI sebagai lembaga yang berwenang mengawasi kebijakan pemerintah. Ken dan Hilman, TVR Parlemen melaporkan. Pemerintah dan Badan Legislasi DPR RI tengah mengkaji rencana revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Balik menilai pemerintah perlu melibatkan partisipasi masyarakat untuk menjawab persoalan pengelolaan sampah di tanah air dan mengubah pola pikir masyarakat terkait tata kelola sampah. Anggota Badan Legislasi DPR RI mendorong partisipasi publik dan pembangunan budaya bersih dalam revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Dalam rapat kerja Badan Legislasi DPR RI bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri PUPR, Anas Tahir mendorong pemerintah bersama DPR RI melibatkan partisipasi publik dalam pembahasan rancangan undang-undang pengelolaan sampah. Selain itu, Anas Tahir juga menilai rancangan undang-undang pengelolaan sampah harus dapat membangun budaya bersih dalam tradisi masyarakat Indonesia yang dinilai masih relatif rendah. Untuk itu, melalui rancangan undang-undang tersebut, pemerintah harus dapat memaksa masyarakat menjadikan kebersihan sebagai budaya yang tidak lepas dari kehidupan sehari-hari. Yang pertama soal pelibatan partisipasi publik. Yang kedua soal membangun budaya bersih, bebas sampah. Kaitannya dengan melibatkan partisipasi publik ini kan sampah ini produksi semua pihak. Rumah tangga memproduksi, pabrik memproduksi, kantor memproduksi, apalagi pasar. Karena saya kira perlu ada aturan yang memaksa semua pihak yang memproduksi sampah ini untuk terlibat dalam pengelolaan sampah. Tanpa kewajiban dan hak-hak yang diatur dalam undang-undang, saya kira partisipasi publik terhadap penanganan sampah ini akan terus rendah dan tidak sesuai dengan harapan kita. Jujur saja memang masyarakat kita masih relatif rendah dalam urusan kebersihan. Kurikulum kita masih kurikulum hafalan soal kebersihan ini. Panji dan Temi, TVR Parlemen melaporkan.
Komisi 6 DPR RI meminta pemerintah mengupayakan hilirisasi nikel harus terus berjalan meskipun ada gugatan di Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Komisi 6 meminta pemerintah harus dapat mensinergikan masalah hilirisasi nikel ini dengan aturan yang berlaku di WTO dan membuat aturan hilirisasi nikel secara objektif. Pasca kalah dalam gugatan Uni Eropa di Badan Penyelesaian Sengketa Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO, Komisi 6 DPR RI mendorong pemerintah untuk memperjuangkan hilirisasi nikel di tingkat banding. Perjuangan ini dinilai perlu karena akan berdampak pada kesejahteraan rakyat Indonesia. Anggota Komisi 6 DPR RI Gede Sumarjaya Linggih mendukung pemerintah dalam memperjuangkan hilirisasi nikel. Gede menyebut potensi sumber daya alam Indonesia patut diperjuangkan untuk dapat diberdayagunakan dan dieksplorasi untuk kepentingan kesejahteraan 275 juta rakyat Indonesia. Bahwa kita ini mempertahankan atau memperdayakan atau mendayagunakan atau mengeksplorasi apa yang menjadi potensi kita menjadi kekuatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Karena kalau potensi terus kita bicarakan, ya tinggal potensi dan kemudian apa yang disampaikan tadi bahwa kita harus benar-benar nantinya berani untuk melakukan hilirisasi, tentu ini penting bagi negeri kita yang 275 juta. Lebih lanjut, anggota Komisi 6 DPR RI Nevi Zuhairina menyebut tugas besar pemerintah untuk bisa membuat argumentasi yang kuat agar dapat memenangkan banding di WTO. Tugas juga besar Pak Menteri untuk membuat argumentasi yang kuat ya agar kita bisa menang di WTO kembali ya. Ini harus banyak argumen ya. Ya kenapa kita harus mengirim nikel yang sudah jadi gitu kan, bukan nikel mentah ya. Harus kuat argumentasinya. Teresia dan Edo, TVR Parlemen melaporkan. Sepanjang tahun 2022, DPR RI telah menjalankan kinerja secara optimal sesuai tugas dan fungsinya, yakni di bidang anggaran, legislasi, pengawasan, serta diplomasi dan representasi. Apa saja yang telah dicapai DPR sepanjang tahun 2022? Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi usai jeda. Untuk itu tetaplah di TVR 17. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindah tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI.
Baik pemirsa, kembali di TVR 17. Sepanjang tahun 2022, DPR telah mengesahkan sebanyak 32 undang-undang dengan rincian 25 undang-undang inisiatif DPR, 6 undang-undang inisiatif pemerintah, dan 1 undang-undang inisiatif DPD. Angka ini mengalami peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hal ini merupakan bentuk komitmen legislasi dari DPR RI, khususnya Balik sebagai jantung DPR RI dalam fungsi legislasi. Selain di bidang legislasi, fungsi pengawasan DPR menjadi salah satu fungsi yang sangat strategis yang dilakukan melalui rapat, audiensi, dan kunjungan kerja. DPR juga melaksanakan peran diplomasi parlemen pada forum-forum kerjasama antar parlemen seperti IPU, Asian Parliamentary Assembly, P20, AIPA, dan forum kerjasama antar parlemen lainnya. Dan untuk mengetahui capaian kinerja DPR RI sepanjang tahun 2022, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Sepanjang tahun 2022, DPR RI telah menjalankan kinerja secara optimal sesuai tugas dan fungsinya, yakni di bidang anggaran, legislasi, pengawasan, serta diplomasi dan representasi. Untuk mengetahui apa saja yang telah dicapai DPR RI sepanjang tahun 2022, mari kita simak informasi berikut ini. DPR telah mengesahkan sebanyak 32 undang-undang dengan rincian 25 undang-undang inisiatif DPR, 6 undang-undang inisiatif pemerintah, dan 1 undang-undang inisiatif DPD. Angka ini mengalami peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya, yakni pada tahun 2020 sebanyak 13 undang-undang dan pada tahun 2021 sebanyak 13 undang-undang. Sedangkan pada tahun 2023 mendatang, ada sejumlah 39 rancangan undang-undang yang rencananya akan dibahas bersama dalam program legislasi nasional atau Prolegnas 2023. Hal tersebut merupakan bentuk komitmen legislasi DPR RI, khususnya Balik, sebagai jantung DPR RI dalam fungsi legislasi. Sebagai tambahan informasi, selama 3 tahun periode DPR RI, total sudah ada 60 undang-undang yang disahkan oleh DPR RI, baik undang-undang inisiatif DPR, undang-undang inisiatif pemerintah, maupun undang-undang inisiatif DPD dan undang-undang kumulatif terbuka. Di tahun 2022 sendiri, ada 3 undang-undang yang cukup fenomenal dan menuai pro kontra di tengah masyarakat, namun berhasil disahkan meski sempat mengalami dinamika yang cukup panjang. Ketiga undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau TPKS, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau PDP, dan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. DPR juga telah menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi dengan melakukan perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang sangat penting bagi dasar hukum dalam pembentukan undang-undang dengan model Omnibus Law. DPR juga menyelesaikan rancangan undang-undang pembentukan daerah otonomi baru untuk 3 provinsi baru di Papua, yakni Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan, sebagai instrumen hukum dalam mempercepat pembangunan wilayah NKRI. Untuk memahami pro kontra dalam setiap pembahasan undang-undang, DPR selalu mencoba meminimalisir dengan berbagai langkah. Salah satunya dengan membuat aturan-aturan turunan yang mudah diimplementasikan dari sebuah undang-undang. Selain itu, penggunaan ruang literasi juga menjadi langkah interaksi antara publik dengan DPR RI dalam membangun cultural approach di masyarakat. Kedepan, dengan 39 rancangan Undang-Undang Prolegnas Prioritas 2023 yang ditargetkan, DPR akan terus berkomitmen untuk menyelesaikan rancangan undang-undang tersebut. Tentunya, dalam hal ini, DPR RI selalu berikhtiar untuk menyelesaikan setiap rancangan undang-undang dengan terbuka melalui kanal-kanal media DPR RI, sehingga publik dapat teredukasi dan memahami proses membuat undang-undang yang transparan dan akuntabel.
Selain di bidang legislasi, fungsi pengawasan DPR RI menjadi salah satu fungsi yang sangat strategis. Kontrol DPR atas berbagai kebijakan pemerintah dilakukan melalui rapat-rapat, kunjungan kerja, dan audiensi selama tahun sidang 2021 hingga 2022. Berbagai panitia kerja dan atau tim dibentuk oleh DPR. Tujuannya adalah untuk mengetahui dan atau memastikan apakah undang-undang yang dibuat DPR telah dilaksanakan atau belum dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah. DPR RI juga melakukan peran diplomasi parlemen pada forum-forum kerjasama antar parlemen, seperti IPU, ASEAN Parliamentary Assembly, P20, ASEAN Interparliamentary Assembly atau AIPA, dan forum kerjasama antar parlemen lainnya. Sidang IPU di Bali yang berlangsung pada bulan Maret tahun 2022 menjadi tolak ukur keberhasilan kinerja DPR dalam diplomasi parlemen. Dalam tahun sidang 2021-2022, tugas dan fungsi anggaran DPR RI dilaksanakan sesuai dengan siklus APBN yang telah disusun setiap tahunnya. Siklus APBN tersebut meliputi pembahasan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2020, pembahasan rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2022, dan pembicaraan pendahuluan dalam rangka penyusunan RAPBN tahun 2023. Nah pemirsa, demikian informasi kaleidoskop kinerja DPR RI selama tahun 2022 atau tahun sidang 2021-2022. Semoga dapat menambah wawasan pemirsa tentang kinerja, tugas, dan fungsi DPR RI. Untuk informasi lebih lanjut, pemirsa dapat mengakses sosial media dan live streaming TVR Parlemen yang berisi semua kegiatan alat kelengkapan Dewan yang ada di DPR RI. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Beberapa waktu lalu, Komisi 6 DPR RI menggelar rapat kerja bersama Menteri BUMN dalam rangka evaluasi pelaksanaan kinerja Kementerian BUMN dan pencapaian kinerja BUMN tahun 2022, serta rencana aksi pembinaan BUMN di tahun 2023. Apa saja masukan dan evaluasi yang disampaikan oleh DPR kepada kementerian terkait? Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17. Indonesia siap memasuki tatanan hidup baru di tengah pandemi corona. Apa kita sudah paham persiapan dan protokol kesehatan yang harus dilakukan di lingkungan kerja? Pastikan kondisi tubuh sehat saat berangkat ke kantor. Gunakan masker. Membawa perlengkapan makan sendiri. Sediakan hand sanitizer dan selalu mencuci tangan. Saat akan melakukan ibadah, ingatlah untuk saling menjaga jarak aman dan membawa perlengkapan ibadah sendiri. Karena tempat ibadah sudah tidak menyediakan alat ibadah untuk mengurangi penyebaran virus corona. Semoga kita semua mampu memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan roda perekonomian pun tetap berputar. Utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi, hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen.
Baik pemirsa, kembali di TVR 17. Dalam rapat kerja yang diselenggarakan pada awal Desember lalu, Komisi 6 DPR RI menyampaikan sejumlah evaluasi terhadap kinerja dan capaian Kementerian BUMN di tahun 2022. Salah satu hal yang dibahas dalam rapat adalah Komisi 6 meminta agar ada target di masa yang akan datang agar perusahaan plat merah tidak terlalu bergantung kepada suntikan penyertaan modal negara atau PMN. Komisi 6 juga memberikan catatan terhadap BUMN karya yang dinilai mengalami kinerja buruk selama semester 1 tahun 2022 atau sejak bulan Januari hingga Juni. Tercatat beberapa BUMN karya mengalami kerugian besar yaitu Waskita Karya dan Hutama Karya dengan besaran kerugian mencapai ratusan miliar rupiah. Selengkapnya mari kita simak wawancara rekan kami Elisa Purba dengan salah satu anggota Komisi 6 DPR RI berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa. Saat ini saya melaporkan langsung dari ruang rapat Komisi 6 DPR RI dan hari ini ada pembahasan rapat kerja dengan Menteri BUMN di mana salah satu agendanya membahas terkait dengan evaluasi kinerja BUMN di tahun 2022 dan juga rencana aksi pembinaan BUMN. Dan untuk membahas terkait dengan hal tersebut lebih lanjut sudah bersama dengan saya di sini Bapak Hilmi dari fraksi Gerindra Dapil Jatim 10. Terima kasih Bapak atas waktunya Pak. Nah mungkin Pak terkait dengan agenda di hari ini, kira-kira nih Pak, apa yang menjadi Bapak bagaimana melihat kinerja BUMN di tahun ini? Apakah sudah optimal untuk memberikan dampak positif terhadap negara Pak? Jadi dampak positifnya itu banyak. Tapi kan kita ini harus melihat secara keseluruhan kinerja BUMN secara keseluruhan, bukan satu persatu. Karena keuntungan BUMN ini kan cuma dari beberapa perusahaan yang dimana perusahaan-perusahaan itu kerja yang tidak berisiko tinggi. Kinerjanya itu tidak berisiko tinggi, misalnya perbankan. Apapun yang terjadi di masyarakat perbankan kan pasti untung karena dia udah mematok 12-13% bunga tiap bulan. Jadi saya menyoroti kinerja dari perusahaan-perusahaan yang diberi penugasan. Karena yang diberi penugasan itu dia harus membayar bunga secara full kepada perbankan, sedangkan penugasan yang diberikan kepada negara tidak bisa membuat impact keuntungan di perusahaan itu. Jadi dia itu perusahaan-perusahaan yang berisiko untuk rugi. Misalnya perusahaan karya-karya, itu dari keseluruhan perusahaan karya. Makanya saya bilang sama Pak Menteri harus diselamatkan, harus diberi PMN. Kalau ini memang dia terus diberi penugasan. Karena apa? Misalnya perusahaan karya-karya yang diberi tugas untuk membuat jalan tol. Setelah jalan tol itu yang sudah untung kan disuruh jual. Sedangkan dia harus membayar bunga, membayar tenaga kerja di situ. Itu yang saya kritisi. Berarti ini akan menjadi fokus dari Komisi 11 khususnya, dari Komisi 6 maksud kami, khususnya dari Bapak sendiri, berarti fokus terhadap perusahaan-perusahaan karya. Apa gimana untuk kedepannya rencana aksi pembinaannya Pak? Ya pembinaannya kan pemerintah harus bertanggung jawab untuk memberi ganti secepatnya tentang penugasan-penugasan ini. Misalnya penugasan yang ada ditugaskan oleh perusahaan karya ke kereta api cepat. Itu sebetulnya kan bukan bidangnya, tapi dia disuruh ikut share di kereta api cepat itu. Makanya dia kan kelabakan. Misalnya sekarang dari 11 triliun yang dia investkan ke kereta api cepat. Kalau itu duit dari hutang, kan tiap bulan dia harus menanggung risiko bunga sekitar hampir 200 miliar sebulan. Kalau setahun bisa hampir 1,5 T. Jadi inilah yang harusnya konsen pemerintah untuk memberi solusi yang terbaik buat perusahaan-perusahaan karya ini. Adikarya, Wika, Waskita, Hutama, ini mumpung perusahaan masih dalam kondisi bisa masih dipercaya oleh vendor. Kalau nanti vendor udah nggak mau suplai ya akan mati dengan sendirinya. Perbankan mungkin udah nggak mau
ngasih pinjaman lagi karena nilai pinjamnya udah terlalu tinggi. Oke, nah itu untuk yang karya. Untuk sektor lain Pak, kira-kira bagaimana sorotan dari Komisi 6 ini Pak? Ya sektor yang lain, saya kalau melihat perusahaan ini perlu diselamatkan atau tidak. Kalau perusahaan ini direksi membuat kebijakan itu secara benar dan berdampak dengan kerugian, maka itu perlu diselamatkan. Tapi ini kan banyak perusahaan, dampak dari kebijakan direksi ini kan bukan karena resiko kerja, tapi membuat kebijakan yang salah. Itu saya tidak mau menyelamatkan kalau perusahaan-perusahaan kayak seperti itu. Oke Pak, berarti yang menjadi fokus saat ini adalah bagaimana untuk perusahaan karya dan juga untuk perusahaan-perusahaan yang lainnya ini di sektor lain ini bisa membuat kebijakan-kebijakan yang lebih tepat ya Pak untuk kedepannya di 2022 ya Pak ya. Secara garis besar Pak, mungkin harapannya untuk Menteri BUMN bagaimana Pak? Ya saya berharap Kementerian BUMN ini kalau memberi penugasan ya cepat-cepat untuk bisa mengganti uang-uang yang dipakai oleh perusahaan itu supaya perusahaan ini tidak jatuh bangkrut. Sebetulnya kompetensi dari direksi pemegang perusahaan kan bagus-bagus. Tapi karena penugasan menurut hitungannya dia nggak masuk, dia tetap melaksanakan berdasarkan pasal 66 Undang-Undang BUMN. Itu dari saya. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Hilmi. Dan pemirsa, demikian hasil wawancara saya dengan Pak Hilmi dari Komisi 6 DPR RI dan kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Usai jeda tetaplah di TVR 17. Baik pemirsa, kembali di TVR 17. Pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media, serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan. Bersama rekan kami, Dadi Ramadan. Terima kasih Nazia, pemirsa TVR Parlemen. Mari kita bahas apa saja menjadi headline media online hari ini. Berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu berita dari Ketua DPR RI yang meminta pemerintah untuk mengoptimalkan mitigasi bencana terkait antisipasi cuaca ekstrim di akhir tahun. Anda dapat melihat beritanya pada layar kaca Anda saat ini.
Di sini Badan Meteorologi, Klimatologi, dan juga Geofisika atau BMKG memprediksi cuaca ekstrim yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia yang masih akan terjadi hingga awal tahun baru 2023 nanti. Di penghujung tahun 2022, Indonesia khususnya di sebagian wilayah telah dilanda cuaca ekstrim, mulai dari hujan lebat disertai angin kencang dan petir hingga gelombang laut yang cukup tinggi. Cuaca buruk disebabkan masuknya musim penghujan yang dipengaruhi oleh beberapa fenomena. Di antaranya hembusan angin barat yang bertiup ke Indonesia, serta massa udara dingin yang bergerak dari benua Asia menuju Laut Cina Selatan, memasuki Selat Karimata dan juga Laut Jawa yang membawa massa udara cukup dingin sehingga meningkatkan curah hujan di Indonesia. Cuaca ekstrim lewat hujan lebat disertai angin kencang dan petir serta gelombang tinggi akan terjadi di sejumlah wilayah seperti Aceh, sebagian Pulau Sumatera, Jawa, Lombok, NTT, Bali, serta sebagian Pulau Sulawesi dan juga Papua. Menanggapi fenomena alam tahunan ini, Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan pentingnya mitigasi bencana menyusul banyaknya bencana alam yang terjadi selama musim penghujan, apalagi terdapat potensi badai khususnya di kawasan Jabodetabek. Berdasarkan penelitian Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, hujan ekstrim dan badai dahsyat berpotensi terjadi pada 28 Desember 2022 di kawasan Jabodetabek, khususnya Tangerang. BRIN menyebutkan badai dahsyat dari laut akan berpindah ke darat. Puan meminta Pemda hingga BPBD untuk bersiap-siap dan benar-benar melakukan antisipasi demi keselamatan masyarakat yang harus menjadi prioritas. Jangan sampai ada celah terhadap kemungkinan-kemungkinan yang buruk. Puan menekankan pentingnya mitigasi dilakukan untuk mengurangi resiko bencana, baik secara infrastruktur fisik dan sumber daya manusia maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana atau ancaman bencana alam. Dan yang menjadi berita selanjutnya di headline media online yaitu berita mengenai Komisi 7 DPR RI yang meminta pemerintah mengantisipasi dampak larangan ekspor bauksit. Anda dapat saksikan di layar kaca Anda beritanya. Di sini pemerintah melarang ekspor biji atau bahan mentah bauksit mulai Juni 2023. Presiden Joko Widodo mengatakan pelarangan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah mewujudkan kedaulatan sumber daya alam. Pelarangan ditujukan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri terutama dalam rangka pembukaan lapangan kerja, penerimaan devisa dan juga pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Edi Suparno mengatakan pada prinsipnya DPR mendukung kebijakan pelarangan ekspor bauksit tersebut. Edi menyebut kebijakan tersebut merupakan bagian dari kebijakan holistik untuk mewajibkan hilirisasi pada kegiatan pertambangan mineral. Meski begitu, ia juga memberikan sejumlah catatan bagi pemerintah. Menurutnya, pemerintah juga perlu melakukan pendalaman terhadap potensi dampak yang mungkin bisa terjadi akibat kebijakan larangan ekspor tersebut, seperti kehilangan devisa bagi negara akibat produksi yang mangkrak. Di samping itu, Edi menyebut adanya potensi bagi mereka yang berhenti beroperasi, kemungkinan akan kehilangan pekerjaan. Catatan lainnya, pemerintah juga bisa melakukan hilirisasi hingga ke produk akhir dengan menghadirkan industri-industri turunan. Dengan begitu, hilirisasi dapat berjalan secara komprehensif sampai ke produk jadi. Meski begitu, Edi menyebut larangan ekspor bauksit merupakan momen penting untuk menggenjot hilirisasi secara komprehensif. Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI lainnya Rofik Hananto meminta perhatian pemerintah untuk memperbanyak industri smelter dalam negeri. Hal itu sebagai imbas kebijakan stop ekspor bauksit pada Juni 2023 mendatang. Rofik memperkirakan akan ada surplus produksi bauksit yang belum tentu dapat diserap seluruhnya. Rofik menjelaskan bahwa kebijakan tersebut memang merupakan amanat Undang-Undang Minerba agar terjadi peningkatan nilai tambah produk industri dalam negeri dan menyetop ekspor menjadi langkah awal dari rantai aktivitas hilirisasi. Rofik menyebutkan pemerintah harus menyiapkan segala hal terkait hilirisasi bauksit agar berjalan sesuai harapan. Salah satunya bagaimana industri smelter lokal mendapatkan kesempatan menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Rofik mengingatkan agar hilirisasi bauksit jangan sampai seperti hilirisasi nikel, di mana lebih banyak perusahaan asing yang menikmati nilai tambahnya. Dan menurutnya pemerintah harus memfasilitasi, memberikan insentif, dan membantu agar industri pengusaha anak bangsa bisa semakin maju.
Itu tadi pemirsa headline di media online pada hari ini, yaitu berita dari Ketua DPR RI yang meminta pemerintah untuk mengoptimalkan mitigasi bencana terkait cuaca ekstrim di tahun ini, dan juga berita dari Komisi 7 DPR RI yang meminta pemerintah antisipasi dampak larangan ekspor bauksit. Saya Dedi Ramadan, kembali ke rekan Nazia. Baik, terima kasih rekan Dadi yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa TVR Parlemen, segmen media online tadi sekaligus penutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Jangan lupa kembali kami ingatkan virus COVID-19 masih ada. Untuk itu terus taati protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Nazia Sudirja beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.